baru saja bisa merasakan sedih karena mendengar kabar si Viscount Muller itu sudah tiada. Namun baru lagi mau mendekati drama mengenai pertikaian di keluarga Viscount, malah langsung disadarkan dengan pertemuan Sasaki dengan si bangsawan yang ternyata masih hidup dan sedang bersama pangeran kedua dari kerajaan juga. Apalagi ternyata si bangsawan ada memberikan jebakan ke Count Dietrich untuk menangkap si pelayan yang kita curigai itu ya teman-teman. Gimana maksudnya? Yuk makanya disimak alur cerita anime Sasaki to Pichan episode keempat. Enjoy ya teman-teman. Seperti yang dicurigakan dari video sebelumnya, mengenai si pelayan Sebas ini memang menjadi biang rencana jahat dan sedang bekerjasama dengan bangsawan lain. Namun, di awal ini masih belum dikasih tahu nih siapa bangsawan itu. Tapi tentu saja dia memakai barang yang diberikan oleh Sasaki untuk berkomunikasi mengenai rencana jahatnya untuk mengambil alih kekuasaan Viscount Muller dengan membuat anggota keluarga Muller untuk saling bertarung. Keesokan harinya, Elsa yang sudah berada di bawah naungan perusahaan dagang Herman ada berkunjung ke restoran Sasaki dan mencoba beberapa makanan dengan resep dari bumi. Untung saja ketika makan, dia sangat menyukainya dan sudah merasa agak tenang setelah beberapa kejadian yang menimpanya di rumah. Selain sudah tenang, dia pun ada selalu memperhatikan Pichan dan memujinya karena sangat menggemaskan. Elsa pun langsung ingin mencoba mengelusnya. Tentu Sasaki langsung panik ketika mendengarnya, namun Pichan memperbolehkan Elsa untuk mengelusnya. Tapi ketika pas dilus, Elsa ada terkena mata si Pichan dan refleks si Pichan langsung ngomong sepatah kata karena kesakitan. Elsa yang kaget ketika mendengarnya langsung saja bilang kalau Pichan tadi itu ada berbicara. Namun si Sasaki dan Pichan pura-pura tidak mendengar dan mengelak biar tidak ketahuan. Tapi tiba-tiba ada Mark yang datang dan meminta Elsa untuk kembali ke kediamannya. Sesampainya di rumah, Sebas si pelayan ada menginformasikan mengenai kedua kakak Elsa yang tidak bisa ditemukan dimanapun. Tapi mereka bisa menemukan dua pedang yang tertinggal dan ada bekas pertarungan di tempat itu. Sebas pun langsung minta untuk Elsa segera mewarisi status pengurus di keluarga Muller. Walau hanya nama saja, karena biar si Sebas yang mengurus semuanya. Terdengar semakin mencurigakan ya teman-teman. Namun Elsa mau bagaimana lagi dan hanya berkata iya saja. Wajar ya, dia merasa ayahnya setelah tiada dan sekarang kedua kakaknya pun sudah menghilang yang membuat dia sedang terpukul dan tidak tahu harus berpikir dan merespon seperti apa. Saat dalam perjalanan, Mark dan Sasaki ada melihat banyak warga yang mulai mengungsi dari tempat tinggal mereka karena mereka sudah mendengar negara mereka sudah kalah di garis depan yang bisa menandakan bahwa serangan kekaisaran Ogen sudah mau dimulai besar-besaran. Tentu Mark ada mulai mengungsi juga dari tempat tinggalnya saat ini dan dia pun ada merencanakan untuk membawa Elsa ke ibu kota juga untuk berlindung dari serangan musuh yang sudah mau masuk ke daerah mereka. Mark pun ada mengundang Sasaki untuk ikut juga, namun Sasaki bilang bahwa tidak apa-apa, tidak perlu mengkhawatirkan mengenai dirinya. Mark juga langsung curhat bahwa dia merasa kasihan dengan Elsa mengenai tugas pertamanya sebagai pemimpin adalah untuk membuang kota yang sudah dilindungi secara turun-menurun dari leluhurnya. Saat Sasaki dan Pichan ada berbicara serius di tempat mereka biasanya latihan, Pichan ada meminta sebuah permintaan ke Sasaki. Tentu Sasaki langsung mengerti bahwa dia ingin membalikan keadaan perang, yang tentu saja disetujui oleh Sasaki, walau dia sendiri pun ada merasa takut. Sasaki pun mau ada langsung mengajak Pichan untuk berangkat dengan sihir teleportasi. Namun karena tempat musuh masih belum diketahui di mana, mereka pun akan menunggu malam datang dan menggunakan cara lain. Cara lainnya itu adalah dengan terbang seperti pesawat untuk mencari tempat para musuh itu berkumpul. Tentu saja, kali pertama ini Sasaki baru bisa terbang dengan sihir dan nantinya dia pun bisa menggunakannya karena Pichan pasti akan mengajarkan sihir itu juga ya teman-teman. Sesampainya mereka ke tempat para musuh, bisa terlihat kalau Pichan langsung saja menggunakan sihir tingkat tinggi dengan skala yang cukup besar yang langsung bisa membinasakan para musuh yang sedang berkumpul di tendanya. Terlihat kecil ya kalau dari atas, padahal mah semudah gede banget itu daerahnya ya teman-teman. Sasaki tentu ada merasa bersalah karena dia baru pertama kalinya untuk menghabisi manusia. Namun dia ada ditenangkan oleh Pichan bahwa dialah yang menembakkan sihirnya dan bukan Sasaki.
Tiba-tiba saja ketika sedang berbicara, ada sihir yang ditembakkan dari tempat musuh ke arah Sasaki dan Pichan. Ternyata ada cewek berparas iblis yang langsung mengarah ke mereka dengan sihir karena perisai Sasaki tidak kuat. Akhirnya, Sasaki harus terpisah dengan Pichan. Pichan langsung saja bertarung dengan si musuh dengan menggunakan sihirnya. Untungnya saja, sihir Pichan sudah kembali seperti sedia kala. Untuk Sasaki, yang terjatuh langsung saja menggunakan sihir air untuk menahan tekanan jatuh dari atas agar dia bisa selamat. Di sisi Pichan, dia langsung saja melawan si musuh dengan sengit. Berbagai sihir digunakan untuk bertarung, namun tentu saja masih sulit mengatakan siapa saja yang akan menang antara Pichan dengan si cewek iblisnya ini ya teman-teman. Sasaki yang hanya bisa melihat pertarungan Pichan dari jauh tiba-tiba bisa bertemu dengan Viscount Muller yang ternyata masih hidup. Apalagi dia ada membawa pangeran kedua yang sedang terluka. Tentu Sasaki langsung menggunakan sihir penyembuhnya untuk menolong si pangeran. Sasaki langsung saja memberitahukan keadaan yang terjadi di kerajaan mengenai kabar kematian Viscount Muller dan dia menganggap bahwa itu wajar karena dia dan pangeran terpisah dengan pasukannya cukup lama. Sasaki pun ada diajak untuk ikut dalam perjalanan mereka menuju desa terdekat. Namun ketika ingin berangkat, mereka langsung saja diserang oleh musuh dengan panah dan serangan dari para prajurit. Untung saja, ada Sasaki dengan sihir barunya untuk membentuk perisai dan listrik untuk melawan para prajurit musuh yang sedang bersembunyi. Muller ada memuji Sasaki karena ternyata dia bisa menggunakan sihir yang besar. Sasaki yang tidak sombong ada langsung beralasan bahwa dia memiliki guru yang hebat. Muller pun ingin juga bertemu dengan gurunya Sasaki. Sesampainya di desa, mereka malah berhadapkan pada serangan monster orc yang menyerang desa ketika tidak ada keamanan akibat perang. Ditambah Muller ada mengkhawatirkan dengan orc berperingkat tinggi ada muncul di hadapan mereka. Jadinya dia meminta pangeran untuk berlindung saja. Namun dapat dikata, orc berperingkat tingginya ternyata beneran datang ya teman-teman, dan mulai menghampiri mereka. Sasaki yang datang langsung saja terkejut dengan apa yang dia lihat. Tentu saja mereka langsung bekerja sama untuk melawan Jenderal Orc-nya ini. Tapi apa mau dikata, sayangnya kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Dia mengakibatkan Jenderal Orc-nya tidak terkena damage sedikit pun. Untungnya saja, tiba-tiba ada Pichan yang datang dari atas setelah selesai melawan musuhnya dan membuat Jenderal Orc ini tertimpa dengan batu besar. Sayangnya, serangan itu masih tidak mempan, yang membuat Pichan harus membuat golem spesialnya untuk menghempaskan Jenderal Orc-nya dengan jauh. Tentu Viscount Muller yang menyadari golem spesial Pichan itu langsung saja terkejut dan mulai menanyakan sesuatu ke Pichan mengenai identitasnya. Dia menanyakan apakah Pichan itu adalah si petapa bintang. Langsung saja Pichan menyapa Muller dan si pangeran. Tentu mereka langsung saja menyapa hormat ke Pichan itu yang sebagai petapa bintang sang legenda. Pichan ada meminta maaf bahwa dia tidak berkata apa-apa dari semenjak mereka bertemu. Namun Viscount Muller lah yang langsung meminta maaf bahwa dialah yang harusnya berminta maaf kepada dirinya karena sudah tidak bisa membantu saat Pichan sedang dalam kesusahan oleh para bangsawan yang rakus. Pichan langsung saja bilang tidak apa-apa dan petapa bintang itu sudah meninggal karena yang sekarang ini dia ingin hidup damai dan meminta pada Muller dan pangeran untuk merahasiakan keberadaannya sekarang ini. Setelah itulah mereka yang sudah selesai bertempur langsung saja beranjak pulang menuju kediaman Muller yang dimana hal itu digunakan untuk mengklarifikasi dan meluruskan beberapa kejadian yang mungkin akan rumit jika segera tidak ditangani. Sesampainya mereka ke rumah, semua orang pun langsung terkejut dengan keadaan Muller yang masih hidup. Apalagi dia membawa pangeran kedua dari anggota kerajaan. Terutama Elsa yang langsung berlari ke Muller dan memeluknya. Ternyata juga kakak dari Elsa juga datang secara bersamaan karena rencana mereka sudah berhasil. Dan kakaknya masih sehat walafiat. Rencana apa yang memang direncanakan oleh Viscount Muller yaitu adalah rencana untuk menyudutkan orang yang berkhianat di rumah mereka yang tidak lain adalah si pelayan Sebasnya itu ya teman-teman. Hal ini karena memang Muller sudah menyadari bahwa ada pergerakan yang aneh di sekitarnya. Apalagi pergerakan itu digunakan untuk mengincar Elsa. Makanya dia sengaja untuk merencanakan rencana sekian rupa yang sampai-sampai hampir merebut nyawanya di medan perang. Tentu saja untung rencananya berhasil dan terbuktilah si pengkhianat
pengkhianatnya di orang terdekatnya sendiri. Apalagi Viscount Muller menemukan bahwa Count Dietrich sudah bekerja sama dengan Seabass dengan imbalan yang cukup besar. Sasaki pun ketika melihat hal ini cukup kaget dan kagum karena Muller yang sudah terbiasa dengan strategi dan tipu muslihat yang membuatnya bisa bertahan hidup sampai saat ini ya teman-teman. Tentu saja Sasaki ada diberikan rasa terima kasih dari Elsa dengan gaya tsunderenya gitu ya. Imut sih kelihatannya. Hehe. Oke, itu aja untuk alur cerita Sasaki to Pichan episode keempat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan video ini silahkan di like dan di subscribe channelnya. Mari bertemu kembali dengan saya di video lainnya atau di video setelah ini. Bye-bye.